Oke, shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini dengan situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa Indonesia, kita percaya itu tidak membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan, tidak membatasi kita untuk kita menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, bila kita menaikkan pujian pengagungan kita hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Engkau Allah yang berkuasa, kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa semua hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja kami, kekal selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makanya kita menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang selalu bersama-sama dengan kita, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan mengubahkan hidup kita. Haleluya. Allah satu-satunya. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran Tuhan, Kau kebenaran yang berjalan, Kau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita bersorak-sorai yang mulia hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, selalu berlama sampai kita sampai saat ini. Haleluya. Kaulah satu-satunya, amin Tuhan, sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran Tuhan, Kau kebenaran selalu berjalan, Kau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sama-sama kita katakan, Engkau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan kami ya Tuhan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya
Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita lebih lagi untuk diisi oleh firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah penuntun setiap langkah-langkah kita. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, ubah hati kami seperti salju Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan, menjadi sama seperti dengan yang Kau inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau kunjungi, Engkau pengguna, ku tak lihat untuk hati kami, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sama-sama kita katakan, Engkau penjuru. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Waktu bulan kemarin temanya kita yaitu kasih yang tak terbatas. Setelah kita menerima kasih, biar hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bulan ini adalah hidup yang diubahkan. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada yang hafal? Ya.
Kita sama-sama baca ya. 1, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mau mengaku. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Setelah Salomo menyelesaikan bait Allah, maka Allah menampakkan diri kepada Salomo dan memberikan janjinya kepada Allah dan menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ada 4 hal yang dikatakan di sini, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya. Kalau kita mau merendahkan diri, kalau kita mau berdoa, kalau kita mau mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kita diampuni akan dosa kita. Hidup yang diubahkan, yang bagaimana yang Allah kehendaki. Kita belajar bersama-sama hidup yang diubahkan ini. Yang pertama yaitu pikiran kita harus berubah. Artinya ketika hidup kita diubahkan, pikiran kita mulai menyadari bahwa tindakan kita yang lalu itu salah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kecenderungan kita manusia ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita nggak mau dipersalahkan 100%. Seringkali manusia selalu ada kambing hitamnya, ya, entah itu manusia, entah itu iblis. Kita ingat zamannya Adam ditanya sama Tuhan, kenapa kamu memakan buah itu? Adam jawab apa? Ya, Adam menyalahkan, bilang itu si Hawa yang kasih. Hawa ditanya, Hawa bilang itu si ular yang kasih. Ya, jadi saling menyalahkan, nggak mau. Ya Tuhan, ini saya salah. Ya Tuhan, saya sudah melakukan dosa. Ya, tapi manusia kadang selalu bilang, ya abis sih Tuhan, saya nggak punya, ya jadi saya lakukan ini deh. Abis saya kesel Tuhan, jadi saya lakukan ini deh. Selalu begitu. Ya, jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan situasi. Ya. Yang tadinya selalu merasa pikiran negatif tentang orang, sekarang tidak lagi. Pikiran negatif itu harus kita buang. Pikiran negatif itu udah nggak ada layak di pikiran kita. Kita diperbarui dari hari ke hari. Kita mau pikiran kita berubah bersama Yesus. Pikiran kita selalu tertuju kepada Yesus. Apa yang kita lakukan, kita bersama Yesus. Tidak memandang rendah orang. Jangan memandang rendah orang. Tuhan aja nggak memandang kita rendah, malah kita diangkat dari lumpur dosa, kita mendapatkan menjadi anak-anaknya. Yang kedua, hati kita berubah. Setelah pikiran kita berubah, yang kedua itu hati kita berubah. Kesadaran yang kita alami ketika hidup yang diubahkan adalah hati kita berubah. Tanda hati kita berubah adalah terjadinya peremukan hati. Seperti Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Pada saat hati kita hancur, pada saat kita mengatakan, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan saya sudah bersalah, Tuhan saya sudah melakukan dosa, ada permukaan hati di dalam hati kita. Tuhan gak pandang kita hina, malahan Tuhan akan peluk kita, Tuhan akan dekap kita erat-erat. Jadi jangan malu kalau kita hancur
di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Daud sebenarnya sudah memiliki rasa bersalah yang besar di hadapan Tuhan, tetapi Daud menutupi dosanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Biasa saja. Tapi Tuhan mengasihi Daud. Tuhan mengasihi kita juga. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Setelah Nabi Nathan menegur Daud akan kesalahan, akan dosa-dosanya, apa yang dikatakan Daud? Apa Daud menyalahkan situasi? Abis dia mandi sih di tengah jalan, abis ini sih ada kesempatan. Enggak. Pada waktu Daud ditegur, Daud tidak membela dirinya. Justru Daud mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Hati Daud bertobat dan menjadi bersih, kembali di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita melakukan dosa, pada saat kita mengecewakan Tuhan, pada saat kita enggak. Tetapi apa yang kita lakukan? Apa kita menyalahkan situasi? Apakah kita menyalahkan orang yang ada sekeliling kita? Jangan lakukan itu. Tetapi akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Hati yang remuk tidak Tuhan pandang ini. Ya. Apakah kita mau mengakui dosa kita dan memohon ampun kepada Tuhan, atau kita tidak mau mengakui dosa atau kesalahan kita? Pilihan ada di tangan kita. Saya lupa bawa ilustrasi. Kalau pada saat gelas yang kotor atau seperti dimasukin kopi, terus dibasuh sama Tuhan. Pada waktu Tuhan, kita menyerahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, ampuni kelemahan saya. Tuhan, ampuni apa yang membuat Tuhan kecewa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengakui itu, gelas itu dituang dengan air bersih dari Tuhan, sehingga air yang tadinya kotor di dalam gelas itu hilang. Lama-lama apa? Ya, lama-lama bersih. Lama-lama putih air itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengakui dosa kita, kita mengakui apa kelemahan kita sama Tuhan, kita hancur hati sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan angkat kita menjadi anaknya. Tuhan tuntun kita kemanapun kita berada. Enak banget kalau kita hidup dengan Tuhan. Yang ketiga, tindakan-tindakan kita berubah. Yang pertama yaitu apa? Pikiran kita berubah. Yang ketiga, hati kita berubah. Sekarang yang ketiga, tindakan-tindakan kita berubah. Hidup yang diubahkan menuntut agar kita berbalik dari dosa. Hidup yang diubahkan memerlukan gaya hidup yang baru juga. Pada saat kita bilang, Tuhan, saya berdosa, ampuni saya. Dan kita mau melangkah, kita mau maju, kita mau diubahkan hidup kita. Dan gaya hidup kita juga harus berubah. Hidup yang diubahkan menuntut supaya kita membuang dosa itu secara radikal. Dosa dari apa aja? Semua dosa yang kita lakukan. Seperti nonton film porno. Ya. Yang tadinya dulunya nonton film porno, ya sekarang sudah hidup diubahkan, tidak pernah nyentuh lagi. Mencuri, ya, suka bohong, dendam, sakit hati. Habis dia keselin sih, habis dia sudah nyakitin hati saya, ya. Saya suka bercanda sama kemarin sama teman saya Jackson. Dia bilang, oke, saya ingat sampai saya mati, saya bawa, saya bilang begitu, ya. Itu hanya bercandaan, tidak betul-betulan, ya. Jangan ikutin kata-kata saya. Sakit
Sakit hati nggak perlu dipertahankan. Bodoh kita maaf kalau saya bilang begitu ya. Tapi Amsal mengatakan bodoh orang yang mengatakan sakit hati saat itu juga. Jangan simpan sakit hati kita, karena sakit hati itu nggak ada gunanya. Malahan membuat kita terpuruk sampai ke bawah, dan itu mengakibatkan kita sakit hati. Kita mengakibatkan kita tidak semangat ya. Kalau lihat orang itu bawaannya empet, bawaannya kesel, nggak perlu dipertahankan, buang. Kalau saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sakit hati, lepaskan sakit hati itu. Nggak perlu sakit hati itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Suka marah, biasanya ibu-ibu ya, yang melakukan ini. Tahan amarah kita, jangan emosi. Buang segala dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ubah tindakan-tindakan kita. Kita harus apa? Setelah ubah tindakan-tindakan kita harus berubah, ya, berubah. Kita ada kasih. Kalau nggak ada kasih, jangan mengharapkan kita dikasih orang kalau kita tidak mengasihi orang. Jangan mengharapkan kita dipeduli sama orang, kita dipeduliin orang, kita sendiri nggak peduli sama orang. Jangan mengharapkan kita terima berkat, tetapi kita tidak mau menerima berkat, kita tidak mau memberkati orang. Ada kepedulian dengan sesama. Biarlah kita peduli dengan sesama kita. Memberkati, jangan maunya diberkati. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita pagi ini. Tindakan-tindakan kita berubah, pikiran-pikiran kita berubah, hati kita berubah. Yang terakhir yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Hidup yang diubahkan tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan bisa. Jangan bilang, oh saya sudah diubahkan, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Oh saya sudah hidup yang diubahkan sama Tuhan, tetapi kita nggak berdoa. Ya. Membangun hubungan Tuhan, kita harus berdoa. Doa adalah nafas orang. Membangun hubungan dengan Tuhan yaitu dengan yang kedua baca firman Tuhan. Ya, sudah berkali-kali sudah dikasih tahu dari tahun lalu bahwa kita harus bikin WPDA. WPDA ada singkatan waktu pribadi dengan Allah. Bagaimana waktu pribadi kita dengan Allah? Ya. Kalau kami hamba-hamba Tuhan harus baca minimal 3 pasal. Tapi kalau ibu bapak saudara sekalian keberatan dengan 3 pasal, silakan soal. Oh 5 pasal silakan, 10 pasal silakan, ya. Ya seberapa? Yang penting kita baca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Waktu pribadi dengan Tuhan, WPDA. Saya tidak suka dengan orang yang bikin WPDA itu di gereja. Saya tidak suka orang yang bikin WPDA itu di kantor. Saya tidak suka orang yang bikin WPDA itu di jalan. Enggak, saya nggak suka. Kenapa saya bilang nggak suka? Namanya waktu pribadi dengan Allah itu di mana? Hoi, di jalanan, di kantor, di gereja? Enggak. Waktu pribadi kita dengan Tuhan yaitu kita di rumah dengan kesunyian, berdua kita sama Tuhan, bukan dengan orang banyak. Kalau dengan orang banyak itu di gereja, kita memuji mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi
bikin WPDA itu di rumah. Namanya juga sekali lagi saya katakan waktu pribadi dengan Allah. Ya, jadi maaf kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, ya. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Kita harus berubah. Ya. Setelah hidup kita diubahkan sama Tuhan, hati kita berubah, pikiran kita berubah, tindakan-tindakan kita berubah, dan kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini jelas sekali dikatakan, mari kita belajar bersama-sama. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi satu hal yang saya akan katakan, hidup yang diubahkan menuntut tindakan-tindakan, bukan suatu janji untuk masa depan. Ya. Hidup yang diubahkan itu harus punya pikiran, saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau kita dipakai sama Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Itu anugerah dari Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita disiapkan melayani Tuhan, itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita dianugerahkan dan dipercayakan sama Tuhan. Musik boleh masuk, boleh naik ke atas. Ingat bahwa pikiran kita harus tertuju sama Tuhan. Tindakan kita harus tertuju sama Tuhan, harus diubahkan. Hati kita harus diubahkan kalau kita mau hidup waktu di hadapan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu mengatakan, datang Roh Kudus. Tapi refnya saja. Saya undang untuk WL untuk bantu saya.
Biarlah kami selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat. Biarlah kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.